Universitas Islam Sultan Agung didirikan pada tanggal 16 Zulhijjah 1381 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Mei 1962 Masehi oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. 3 fakultas pertama yang dibuka ialah Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Pasti Alam. 2 tahun kemudian, Fakultas Hukum Unisula didirikan. 62 tahun sudah, Fakultas Hukum Unisula menyalurkan literasi hukum dari generasi ke generasi. Pengetahuan selalu dikembangkan, prestasi terus diraih. Generasi berkualitas telah banyak dicetak. Tak sedikit pula dari mereka alumni Fakultas Hukum Unisula yang kini ikut berperan dan memikul tanggung jawab demi memajukan bangsa dan negara. Tentunya hal tersebut tidak akan mudah dicapai tanpa hadirnya pemimpin yang berintegritas dan memiliki dedikasi tinggi, yaitu ialah para dekan yang senantiasa berjuang dari masa ke masa. Pada masa awal 1971 hingga 1981, Fakultas Hukum Unisula dipimpin oleh Profesor KPH Absoro Jayaningprang SH. Di tahun-tahun inilah Fakultas Hukum Unisula berkembang cukup pesat dan signifikan. Tentunya kesuksesan itu harus ditingkatkan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH.MH dengan banyaknya prestasi-prestasi yang diraih selama kepemimpinan beliau, yaitu pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Setelahnya eksistensi Fakultas Hukum Unisula semakin meluas. Fakultas Hukum ini telah diakui dan dikenal oleh banyak kalangan, serta aktivis di seluruh penjuru negeri sebagai salah satu fakultas hukum terbaik yang ada di Indonesia. Tepatnya di bawah bimbingan kepemimpinan oleh Bapak Profesor Dr. Bambang Tribawono SH.MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Unisula pada tahun 2021 hingga 2023. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh Profesor Dr. Haji Jawadi Hafid SH.MH sejak 2023 sampai saat ini. Kini Fakultas Hukum Unisula memiliki 4 program studi. Keempatnya telah terakreditasi unggul, yakni S1 Ilmu Hukum, S2 Magister Ilmu Hukum, S2 Magister. Cek. Beliau adalah wisudawan terbaik 1, sekaligus dosen Fakultas Hukum UMG. Dr. Denny Agustian. Dr. Denny Fianto. Dr. Dian Pranata Simangunsong. Dr. Doni Irawan. Dr. Erwin Tito. Dr. Fandi Iyut. Dr. Fitra Suryadi. Dr. Hedi Rahmat. Dan tanggung jawab sebagai seorang manusia yang masing-masing individu di dalamnya melekat tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Di tengah-tengah kehidupan bangsa yang kita saksikan sekarang ini, sangatlah jarang kita bisa menemukan tokoh-tokoh atau warga penyelenggara negara yang memiliki kapasitas, kualitas yang maksimal, terutama berkaitan dengan etika yang menjadi harapan masyarakat luas, yang menjadi harapan kita semua. Atau dengan kata lain, hari ini masyarakat sedang krisis untuk bisa menemukan figur yang memiliki etika yang terbaik sehingga bisa dijadikan sebagai suri tauladan masyarakat kita. Apa yang terjadi pada hari ini adalah bagian daripada semakin menurunnya etika dan moral di dalam pelaksanaan tugas masing-masing di mana mereka bertugas. Maka tidaklah heran kalau misalkan masyarakat kita sekarang sedang menuntut keadilan. Tidak heran kalau masyarakat kita sekarang sedang menuntut pemerataan. Tidak heran kalau masyarakat kita sekarang sedang menuntut adanya kepedulian penyelenggara negara terhadap rakyatnya yang daya belinya semakin menurun. Pada saat yang sama, penegakan hukum di Indonesia, kita sama-sama tahu betapa gencarnya perilaku korupsi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, sangat menyakitkan bagi kita yang memang tidak menjadi bagian di dalam konglomerasi kekuasaan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah menjadi pengetahuan umum, kita sama-sama menyaksikan di berbagai media betapa gencarnya rakyat menuntut keadilan, betapa gencarnya rakyat menuntut yang namanya perlakuan yang proporsional, betapa gencarnya rakyat menuntut penyelenggara negara hidup lebih sederhana. Bahkan tidak tanggung-tanggung rakyat mendatangi instansi-instansi yang ada untuk menghentikan perilaku koruptifnya, untuk menghentikan perilaku yang bisa menyakiti hati rakyat Indonesia. Jadi Fakultas Hukum mengambil posisi di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unisula. Pertama, etika menjadi sesuatu yang terdepan. Untuk itu saya berpesan dan berharap kepada semua lulusan yang dilepas pada hari ini, dimanapun Anda bertugas, apapun profesi Anda semua, apapun jabatan dan porsi Anda semua, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka etika menjadi faktor yang sangat penting, harus tercermin dan melekat dalam diri setiap lulusan Fakultas Hukum Unisula untuk semua program studi. Pertanyaannya, siapakah penyelenggara negara yang hari ini menjadi sorotan serius rakyat kita? Bahkan mungkin di antara kita yang hari di ruangan ini menjadi. Kemudian tantangan integritas di dalam praktek terutama penegakan hukum sangat kental dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari ini para mahasiswa dan mayoritas rakyat Indonesia sedang menuntut segera disahkannya undang-undang tentang perampasan aset. Mengapa demikian? Karena dirasakan oleh masyarakat betapa banyaknya uang negara, aset kekayaan negara yang dikorupsi baik oleh oknum penyelenggara negara maupun dengan mitra usaha-usaha yang ada di sekitarnya. Buat saya tidak akan ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu yang benar, dan saya akan sangat takut untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Sehingga apa yang saya sampaikan dalam konteks ini, fakta, kita sama-sama melihat dengan mata telanjang bahwa korupsi di sekitar kita sudah sangat luar biasa. Siapa yang bisa memperbaiki itu? Siapa yang bisa meredam itu? Bahkan siapa yang bisa menghentikan itu? Siapa yang bisa menyelamatkan uang negara, kekayaan negara? Tidak lain adalah tentu orang tua juga tidak sekedar menunggu atau berharap sang anak itu memberikan kasih sayang.
tetapi orang tua juga sangat sadar bagaimana membimbing, mengarahkan, mendidik, menasihati putra-putrinya. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau kita sering membaca di media, tidak sedikit anak-anak di bawah umur salah asuhan. Anak-anak di bawah umur melakukan kejahatan, bahkan menimbulkan korban yang besar bagi orang lain. Ini tidak lepas dari tingkat perhatian dan keseriusan orang tua di dalam mendidik anaknya sejak masih kecil. Untuk itu juga saya menyampaikan dalam kesempatan ini, bila mana kita sudah sebagai orang tua, sebagai suami atau sebagai istri dari anak-anak kita, maka mari kita didik putra-putri kita dengan sebaik-baiknya. Terutama menanamkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kepedulian, dan nilai-nilai kebersamaan di dalam kehidupan. Kita didik putra-putri kita untuk takut melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tetapi kita didik putra-putri kita untuk berani dan gemar melakukan sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Bapak Ibu kalau pernah ke negara Jepang, di negara Jepang cara mendidik seorang anak itu tidak cukup dengan kata-kata. Tapi orang tua cara mendidik anaknya dengan cara orang tuanya melakukan satu perbuatan yang disaksikan oleh anak dan akhirnya anak akan menirunya. Artinya keteladanan orang tua juga menjadi penting bagi anak, terutama anak yang baru tumbuh, anak-anak, remaja, dewasa, sebagai bekal mereka dikala melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, inilah bagian-bagian yang saya anggap penting untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk para lulusan, bukan hanya untuk para orang tua wali yang hadir, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kami selaku penyelenggara pendidikan, bagi kami selaku yang diamanahi oleh institusi untuk mengemban menyelenggarakan pendidikan, bagi kami yang diamanahi oleh Bapak Ibu semua untuk mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan proses studinya di Fakultas Hukum Unisula. Untuk itu kerjasama di antara kita semua menjadi sangat penting, terintegrasi agar dapat menghasilkan satu lulusan yang terbaik, satu lulusan yang memiliki akhlak, satu lulusan yang mampu peduli dengan sekitarnya, dan satu lulusan yang sadar betul akan tanggung jawabnya, kewajibannya terhadap kedua orang tua. Demikian pula para orang tua kita juga punya kesadaran tanggung jawab untuk betul-betul mendidik, menasihati, mengarahkan dan membesarkan putra-putri kita semua agar mereka akan oleh Bapak Ibu semuanya. Juga kepada para lulusan kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Tentu pasti tidak ada gading yang tidak retak. Pasti saya dan seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan selama melayani kepentingan Bapak Ibu di Fakultas Hukum Unisula, selama mengelola putra-putri Bapak Ibu di dalam pendidikan di Unisula Fakultas Hukum, pastilah ada yang salah, pastilah ada yang khilaf, pastilah ada yang kurang. Untuk itu sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf dan kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan, kekhilafan selama mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Unisula. Pada akhirnya semua yang kita lakukan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan, Allah yang maha menggerakkan hati setiap manusia di alam semesta ini. Dan kita hanya bisa memohon, berharap dan berdoa semoga kita diberikan keberkahan untuk kemaslahatan kita bersama di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Mengakhiri pidato ini, sambutan yang sangat singkat ini, izinkan saya menyampaikan pantun sebagai penutup.
Besi tua sudah menua. Dibuat kasur pakai busa. Jangan membantah perintah orang tua jika tidak ingin dianggap durhaka. Yang terakhir, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah jika ingin selamat hidupnya dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua para lulusan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada yang terhormat Profesor Dr. Andes Haji Rozihan SH MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa bersama, dan agar lebih khusyuk, mari kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ibtigha'an limardatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin 'anis su'al, ikfina bihaqqil fatihati su'alan. Wa karamuka kafin 'anil maqal, akrimna bihaqqil fatihati maqalan. Wa tusalli wa tusallim wa ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyal ummi wa ala sa'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin atainahu awhamam nabiyya Allah. Salli ala habibika wa khalilika wa sawfika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Waqdi hajatana waqbal da'watana wa ajilna bil ijabah ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, baik yang telah kami lakukan maupun yang masih kami angan-angankan. Ya Allah, penuhilah seluruh kebutuhan kami, penuhilah seluruh kebutuhan para wisudawan yang di wisuda pada sore hari ini. Ya Allah, kabulkan seluruh doa dan permohonan kami. Ya Allah, berikanlah jawaban dengan segera setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada para wisudawan, nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk melakukan amal soleh yang Engkau ridhai. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang termasuk dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah para wisudawan kepada jalan-Mu yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Mereka adalah para nabi, para syuhada, dan para sholihin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadillu man walait, wa la izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti halnya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berikanlah kepada kami, limpahkan kepada kami kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau limpahkan kepada mereka kesehatan. Ya Allah, berkahilah para wisudawan, berkahilah kehidupan mereka. Ya Allah, dekatkan rizki mereka. Ya Allah, dekatkan jodoh mereka bagi mereka yang belum berkeluarga. Ya Allah, jadikanlah para wisudawan ini sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadamu, berbakti kepada kedua orang tua, kepada alma mater yang selama ini menempa mereka. Ya Allah, terimalah seluruh permohonan kami. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kulli. Ya Allah, jadikanlah Unisula dan Fakultas Hukum sebagai perguruan tinggi yang Engkau cintai, ya Allah, dan dicintai oleh masyarakat untuk menyempurnakan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik fi mukharrijina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum bi rahmatika min ibadikas sholihin. Ya Allah, berkahilah para wisudawan yang sore ini dikukuhkan. Ya Allah, jadikan hidup mereka bahagia. Ya Allah, berikan taufik kepada mereka para wisudawan agar selalu taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tua. Himpunlah mereka para wisudawan ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulin nabiyil ummi wa ala sa'ilil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat terbuka Fakultas Hukum Unisula dengan acara tunggal penglepasan lulusan program studi Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula periode ke-94 bulan September tahun 2025 ditutup oleh
Ketua Senat Fakultas Hukum Unisula. Kepada yang terhormat Ketua Senat Fakultas Hukum Unisula diperkenankan untuk menutup acara. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam rangka pelepasan Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Ilmu Hukum periode 94 pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat dan anggota Senat Fakultas Hukum Unisula meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Allahumma sholli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Allahumma sholli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Allahumma sholli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Allahumma sholli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Nabiyyun tasirul mahamil ilaihi, nabiyyun tasirul